Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, apa kabar semuanya? Saya harapkan kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat dalam menjalani kehidupan ini. Baik teman-teman, masih seputar sengketa Pilpres ya. Kita masih mengikuti karena rasa penasaran saya hasil apa yang akan dihasilkan di sidang MK berkaitan dengan sengketa Pilpres ini. Baiklah teman-teman, di sini ada video saksi dari 01 yang mengatakan ada intimidasi dari seorang aparat yaitu polisi. Tadi polisi dari mana, saksi tersebut juga kurang tahu ya. Jadi langsung saja kita lihat videonya biar kita sama-sama tahu. Oke teman-teman, selamat menyaksikan. Yuk kita saksikan bersama-sama. Perlu diketahui lagi Pak, beberapa oknum kepala desa di Kecamatan Kedungdung dan Robatal itu didatangi oleh seorang oknum polisi. Di situ bilang bahwa kalau ingin aman 02 harus menang. Siapa yang ngomong begitu? Oknum polisi Pak. Dan yang Polisi mana ini? daerah Sampang Pak. Polsek Sampang atau Polres? Yang jelas itu oknum polisi Pak, yang saya dikasih tahu sama oknum kepala desa itu apakah polisi polsek atau polisi polres, saya juga kurang paham. Apa yang dia lakukan? Bilang gini Pak, kalau ingin aman 02 harus menang. Namanya tahu Bapak? Tidak bisa saya menyebutkan Pak, mohon maaf. Saya khawatir jiwa saya akan terancam. Jangankan menyebut nama orang yang memberitahu saya. Saya sendiri ke sini ini Pak, karena demi kebenaran bertekad untuk hadir di persaksian persidangan yang mulia ini Pak. Baik, tapi keutuhan keterangan Bapak menjadi agak tidak bulat kalau memberikan keterangan. Mohon maaf Pak, saya tidak bisa menyebutkan namanya Pak. Ada lagi mau sampaikan? Selain di kecamatan pengungsian Pak, saya banyak teman-teman juga relawan di sana. Ada beberapa kecamatan, bukan beberapa kecamatan, hampir semua kecamatan itu banyak pemberitahuan itu yang tidak diberikan kepada warga. Sementara itu, usai sidang, tim hukum kepada saksi Ahmad Husairi dari Sampang. Dikatakan ada oknum polisi yang mengatakan kalau ingin aman 02 harus menang. Tadi majelis hakim menanyakan oknum polisi itu siapa, tapi yang bersangkutan merahasiakan. Ini kan namanya sidang di MK, semua terbuka dan dibuka untuk umum. Kita supaya jangan timbul fitnah, kita harus mengungkap siapa itu sehingga bisa ditindaklanjuti oleh aparat yang berwenang. Ini permasalahannya. Kalau kita membungkus, kita mencari kebenaran di sini. Selalu digaungkan oleh kuasa hukum paslon 01 adalah kebenaran, kejujuran, keadilan. Tapi kalau dibungkus, mana bisa terbukti kebenaran dan kejujuran itu? Itu pertama. Akhirnya menimbulkan fitnah. Yang pertama Majelis ini Hakim, pertanyaannya Majelis Hakim. Iya, saya mau tanya. Ini mengintimidasi saksi ini. Sudah, Saya bukan mengintimidasi saksi. Jelas sangat mengintimidasi Pak, saksi. sebentar, sudah. Tadi memang pertanyaan itu didalami oleh hakim, tapi yang bersangkutan tidak mau menjawab karena berkaitan dengan keamanan, keselamatan beliau. Nah, oleh karena itu hakim tadi juga melanjutkan dengan bahwa kalau begitu nanti kesaksian Bapak tidak bulat. Bapak perhatikan tidak tadi? Betul, saya itu satu kesatuan yang akan dinilai oleh hakim. Betul hakim yang Bapak mulia. kan mau bertanya, tanya yang lain. Baik, saya akan tanya Itu yang dapat lain. selesai. Baik, saya ingin tanya yang lain. Apakah saudara saksi melihat langsung bahwa kertas atau surat suara yang dibawa ke dalam kamar itu dicoblos? Dan coblos nomor berapa? Saya kira itu. Siap, terima kasih. Saya melihat langsung dan saya memotong langsung di dalam kamar itu.
sebelum dibawa ke kamar, 3 orang itu dikerahkan tadi penjelasan saya oleh oknum ASN. 3 orang itu membawa surat-suara yang sangat banyak dibawa ke dalam kamar. Setelah itu saya langsung beberapa menit saya ke kamar itu dan saya eker-ekeran saling dorong untuk membuka pintu itu sama yang mengarahkan itu. Akhirnya saya bisa buka pintu dan saya memoto dengan kamera saya. Mungkin itu jawaban saya. Kalau Bapak melihat langsung, yang ditusuk itu di nomor berapa? Tidak terlihat foto. Tidak terlihat. Bapak lihat ya, kalau di gambar foto tidak bisa tampak mencoblos nomor berapa Kalau tadi di gambar tidak Pak, tapi Bapak lihat. Waktu perjalanan saya mau masuk TPS itu karena di situ kan jalan kampung. Sepeda mobil saya ada di luar jalan kampung, di situ ada oknum juga 2 orang itu saling tanya, kamu nyoblos berapa tadi? Banyak saya sampai capek, nomor berapa yang dicoblos? Nomor 2. Bilangnya seperti itu Pak. Pengakuan di luar. Ya. Bukan ketika nyoblos Bapak saksikan. Itu kan yang terjadi itu bukan hanya 3 orang Pak, tapi sebelum saya datang itu ada orang juga yang mencoblos di kamar itu. Mencoblosnya nomor berapa Pak? Kalau Bapak tadi katakan Bapak mendengar. Pertama Bapak katakan Bapak melihat. Kami keberatan yang mulia, pertanyaannya dengan dialogis tidak seperti yang ditanyakan oleh Tinggal satu sebenarnya. Iya. Pak, melalui saya saja Pak, melalui hakim Pak. Silakan. Terima kasih. Bapak terakhir tanya apa? Saya kira itu saja yang mulia. Bapak tahu tidak yang dicoblos nomor berapa? Terakhir yang ditanya tadi. Tahu Pak, di dalam kamar itu dicoblos, pas waktu saya kamera itu yang tengah Pak dicoblos Pak. Iya, Ya. yang tengah. Ya, tapi di kamera itu tidak jelas Pak. Itu. Di kamera tidak jelas, Ya. tapi Bapak melihat secara langsung Ya. yang tengah yang dicoblos. Ya. Ya sudah. Ya, itu tadi teman-teman videonya. Sudah kita saksikan bersama bagaimana informasi-informasi yang sudah diberikan oleh video tersebut, yaitu dari news. Tadi dikatakan saksi bahwa ada intimidasi. Nah, di sini saya punya beberapa poin yang ingin saya sampaikan dan ingin saya soroti ya. Yang pertama itu mengenai kesaksian dari 01 ini mengatakan melihat gitu. Jadi melihat seorang pemilih yang hendak memilih salah satu paslon gitu. Kemudian ditanya oleh seorang hakim, apa kamu melihat apa yang dicoblos oleh paslon ini? Katanya malah menjawab mendengar. Nah, dari sini kita bisa menilai bahwa saksi ini pelin-pelan ya. Jadi bisa dikatakan saksi ini mentah. Kita bisa nilai seperti itu ya. Kemudian yang kedua itu bahwa kalaupun anggaplah saksi ini melihat. Kalau saksi ini melihat, artinya dia itu mengintip orang yang mau mencoblos salah satu paslon. Nampaknya dia itu kepo dan ingin melihat apa yang ingin seorang pemilih itu memilih, mencoblos yang mana gitu. Nah, dari sini ketahuan bahwa saya nggak tahu ini diperbolehkan atau tidak perilaku mengintip seorang pemilih memilih salah satu paslon ini. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Apakah tindakan mengintip pencoblosan ini diperbolehkan atau tidak? Kalau menurut saya sih nggak etis ya. Jadi bagi saya ini melanggar kode etik atau melanggar etika gitu. Kemudian yang ketiga ada kalaupun seorang pemilih ini memilih dari salah satu paslon, tadi disebutkan memilihnya adalah memilih 02, apa itu tidak diperbolehkan ya kan kalau seorang pemilih itu memilih salah satu paslon atau memilih ini tadi langsung dikatakan memilih
02 apa tidak diperbolehkan? Nah itu pertanyaannya. Apa masalahnya ketika kita memilih gitu kan? Nah kemudian yang mengintip itu memilih apa misalnya memilih 01 apa itu tidak diperbolehkan? Kan boleh ya kan? Kemudian lalu ada seorang pemilih yang memilih berbeda dengan saksi tersebut, kemudian disalahkan. Nah kan memilih 02 berarti berbeda dengan pilihan yang dipilih oleh saksi dari 01 ini. Jadi seakan-akan kayak tidak boleh gitu, begitu ya, memilih 02. Kayaknya tidak diperbolehkan gitu. Nah pertanyaannya apa tidak diperbolehkan kalau seorang pemilih ini memilih 02? Nah menurut teman-teman bagaimana, boleh apa tidak? Kemudian yang keempat yang ingin saya soroti itu saksi ini tidak mencari kebenaran, akan tetapi si saksi ini tidak mau terbuka. Nah, seperti itu. Jadi kalau tidak mau terbuka, itu kan berarti menghalangi proses dari pencariannya yang hendak mencari kebenaran atau menuntut kebenaran itu. Ya kan? Katanya tadi alasannya ingin melindungi jiwanya gitu kan. Kalau menurut saya ini berada di ranah yang lain ya. Jadi berada di persidangan yang lain, bukan persidangan di MK. Artinya seorang saksi ini tidak bukan tempatnya dia mencari kebenaran atau menuntut kebenaran di persidangan MK ini. Akan tetapi dia itu sebagai objek untuk dinilai oleh seorang hakim MK begitu, kebenarannya dari saksi itu. Nah seperti itu, bukan dia menjadi subjek untuk mencari kebenaran yang hendak ingin dia capai gitu, bukan, tapi dia itu sebenarnya sebagai objek untuk dinilai oleh seorang hakim kebenarannya seperti itu. Nah kalau terjadi pada poin 1 dan 1, 2, 3, nah itu kan bisa dinilai oleh seorang hakim tadi kan. Tadi saya sudah memaparkan bahwa 1 dan 2 ini saya anggap keliru ya kalau menurut saya. Tidak tahu kalau menurut teman-teman bagaimana. Nah itu salah satu dari keuntungan yang dimiliki oleh 02 seperti itu. Jadi kesalahan-kesalahan yang seperti itu bisa mempengaruhi nilai dari hakim yang akan menilai begitu. Kemudian yang kelima yang ingin saya soroti itu adalah sidang MK ini sebenarnya sifatnya terbatas. Jadi ranah sidang MK ini hanya mencari menyimpulkan dari beberapa saksi dan ahli untuk dinilai kemudian diputuskan seperti itu. Jadi ketika saksi ini berkata ini itu nanti seorang hakim ini menyimpulkan. Jadi menyimpulkan bahwa ini benar apa tidak. Jadi dia menilai gitu. Ketika nilainya 5, ketika nilainya 5 kan berarti masih di bawah, atau nilainya 4 misalnya. Berarti kebenaran yang dimiliki saksi ini kurang gitu. Nah, itu bisa mempengaruhi putusan hakim seperti itu ya. Kalau misalnya ya, kenapa saya mengatakan sidang MK ini sifatnya terbatas itu ya, dia hanya sebatas menyimpulkan dari pengakuan beberapa saksi dan ahli, kemudian setelah disimpulkan kemudian dinilai dan memberi putusan, bukan mencari mencari yang lebih dalam gitu, bukan mencari kesalahan orang dan kemudian orang itu kalau terbukti salah akan dimasukkan penjara atau dihukum gitu, itu ranahnya lain gitu. Kalau di MK bukan itu yang dicari. Yang di MK itu yang dicari adalah nilainya, nanti kemudian diputuskan seperti itu. Kalau mau diteruskan, nah itu nanti di persidangan yang lain yang ada kaitannya, misalnya tadi ada intimidasi. Nah ketika ada yang kurang terima, nanti itu bisa diteruskan di persidangan yang lain. Kalau memang terbukti salah, nanti
oknum yang mengintimidasi itu tadi diberikan hukuman. Jadi kalau putusan memberikan hukuman dan tidaknya itu bukan di MK, karena MK itu sifatnya terbatas gitu ya. Jadi kalau mau lebih jauh lagi ya itu berada di persidangan yang lain. Kalau memang terbukti salah yang melakukan intimidasi itu baru bisa diputuskan atau dihukum, bisa seperti itu ya. Nah seperti itu. Jadi seperti itu teman-teman, videonya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya di sini hanya mencari pengetahuan dan mencoba untuk menganalisa apa yang saya lihat di video tadi. Itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.